Dulu kan Bapak juga sama Mama pernah bantu orang, terus orangnya malah ngirimin kayak santet itu waktu Mama kayak katanya dokter didiagnosa nggak kenapa-napa tapi kulitnya waktu itu ngelupas itu loh. Oh iya. Nah, apa itu namanya? Kan dia berjualan kayak pecel lele itu. Akhirnya dia kan pengen dagangannya laris. Diajak bapakmu ke tempatnya Habib, salah satu Habib di Jogja, mohon doanya biar dilancarkan rezekinya. Nah, sudah dibawa sana. Setelah itu lama-lama kelamaan mungkin yang istrinya itu suka sama bapak kamu. Nah, terus ternyata dikirimlah itu ya, walau alam itu kan Bala ya. percaya atau tidak kan. Tapi kita sendiri, mama sendiri kan yang mengalaminya. Belajar walaupun harus ngumpet-ngumpet sama orang tuanya, belajar sholat, belajar baca buku itu harus di kamar, dimatikan lampu, hanya pakai lilin seperti itu. Terus lama kelamaan ketahuan sama orang tuanya kalau dia itu mempelajari agama Islam. Akhirnya dia diusir dari rumah. Nah, seperti itu. Dari rumah dia pergi ke daerah Pekalongan, ke tempatnya Habib Lutfi. Dia di sana menjadi sopirnya Habib Lutfi. Terus dia dikasih wejangan-wejangan, ya mungkin dia memperdalam agamanya kan lewat situ. Terus disuruh ke daerah Semarang, ketemu Habib Umar Muntohar. Di sana dia dijadikan sopir lagi, dia belajar lagi. Terus dia suruh ke Gontor, pondok pesantren Gontor. Dia belajar cuma sampai 1 bulan, tapi 1 bulan di Gontor. Terus dia balik lagi ke tempatnya Habib Lutfi. Dia cerita lagi ke tempatnya Habib Lutfi. Habib, saya begini. Terus akhirnya dia mungkin sudah mantap menjadi seorang Muslim. Jadi dia hidupnya cuma mengembara dari Habib ini ke Habib ini. Dari kota satu ke kota iya, lain. Terus pondok sini ke pondok sini sampai ke Klaten, ke tempatnya Mbah Lim pun dia juga sudah pernah singgahi gitu. Jadi dia menceritakan kepada mama itu seperti itu. Jadi dia bilang emang tidak gampang menjadi seorang mu'alaf. Rintangannya itu banyak, terutama dikucilkan sama keluarga, bahkan sampai diusir dan tidak diberi harta apapun dari keluarga. Susah senang keluarga enggak mau tahu gitu. Kamu susah, hidupmu susah, keluarga juga enggak mau tahu gitu. Berarti apa, Bapak itu meninggalkan semua kekayaannya demi untuk mempertahankan akidah yang dia genggam ya? Ya, jadi dia rela meninggalkan semuanya demi memberatin agama yang dia anut sekarang ini. Waktu keluar dari diusir sama orang tuanya Bapak itu, Bapak berarti tidak dibawakan uang sepeser pun? Tidak. Dia mencari sendiri. Jadi dia kerja sendiri, jadi sopir. Terus nanti ada dia kerja apa itu namanya di restoran, terus di tempat-tempat pondok masjid dia masukin semua demi mempertahankan agamanya dan biar dia bisa menghidupi diri dia sendiri seperti itu. Jadi pekerjaan apapun yang penting halal selama bisa mempertahankan agama Islam gitu. Iya, benar. Terus selanjutnya Bapak itu setelah rintangannya itu enggak sampai di situ, apa masih ada rintangan lain yang Bapak ceritakan ke Mama? Banyak sekali. Setelah hidup bersama bapak kamu pun juga kehidupan kita kan juga sering jatuh bangun. Ibaratnya pernah ada, akhirnya jatuh lagi. Iya. Ya tak? Pernah apa namanya kena
gempa, Iya, di Jogja, Iya, hidup di tanggul Jogja, meletus, tanggul bocor, jebol, iya. terus angin puting beliung, itu semua kan ibaratnya ujian. Diuji seberapa besar keimanan kita kepada Allah, kan seperti itu. Ibaratnya kalau kita imannya tipis, tidak dekat sama Allah, kan pasti kita sudah Menyerah terus kembali lagi ke kehidupannya, kan kehidupannya sebelumnya ya enak. iya seperti itu. Apalagi waktu yang waktu tanggul meletus itu, Situ Gintung itu Iya. ya, itu jebol itu, kita kan dari Jakarta harus pindah ke kota lain hanya berbekal baju yang dipakai dan uang donasi dari Bencana itu. Iya 1 juta kan buat ongkos ke mana itu, ke Semarang ya, ke Semarang. Kita singgah ke Semarang, di sana sebelum dapat tempat tinggal kita kan masuk hotel dulu 2 hari. Terus bapak mencari kos-kosan, dapat sisa uangnya itu buat ngekos. Terus sambil kita ya makan seadanya ya ta? Iya. Nah, beli nasi bungkus 1-2 bungkus buat berempat, lauknya cuma sederhana ya. Terus akhirnya kan bapakmu kerja, dapat kerjaan, tapi kan juga penghasilannya belum menentu. Iya. Kadang kan ada, kadang enggak ada, tapi kan kita tetap bersyukur ya ta? Masih ibaratnya Allah itu masih sayang sama kita. Buktinya kan kita selalu diberi rezeki, ada aja rezeki yang kita dapatkan, kan seperti itu. Walaupun harus menjual. Waktu itu bapak sakit komplikasi itu sampai udah hidupnya ibaratnya udah mapan ya ta? Iya. Punya segalanya habis dijual untuk berobat. Ya, waktu bapak stroke itu. Ya itu contohnya kan juga seperti itu. Apapun yang bisa kita jual demi kesehatan bapakmu, kan seperti itu. Ya, terus bapak itu kan udah ngalamin cari pekerjaan dari sana sini, dari kota sini ke sini, tapi bapak tetap mempertahankan agama Islam. Terus sampai di penghujung akhir hayatnya tetap mempertahankan agama Islam. Kira-kira dari bapak, mama mengambil pelajaran apa? Banyak sekali yang saya petik dari pengalaman dan nasihat-nasihat bapakmu itu. Seperti dia bilang, misalnya ada tetangga atau siapapun yang membutuhkan pertolongan, jika kamu bisa membantu, tolonglah. Misalnya kamu punya uang, dia lagi sambat uang, ya berilah, walaupun kita sendiri pas-pasan. Kadang aja pernah sampai jual HP kamu demi untuk membayar seragam jahitannya tetangga, karena mau masuk SMP dia tidak punya uang untuk menjahitkan bajunya, seragamnya. Akhirnya bapakmu, padahal waktu itu kita juga bapak udah berobat, baru juga nggak ada uang, tapi bapak selalu ngusahain apapun demi butuh membantu orang lain. Iya seperti itu, bapakmu itu kan seperti itu. Pokoknya yang diutamakan, kalau ada orang yang ibaratnya pengen mencari bantuan daripada utang kemana-kemana, kan bapakmu, oh ya bu, enggak usah utang, ini saya ada rezeki sedikit, walaupun entah kita nanti makannya gimana, kan bapakmu kan selalu mengedepankan bantu orang daripada ya istilahnya bukan menyampaikan keluarga, tapi kan yang penting keluarga bisa makan, kan prinsip bapakmu kan seperti itu. Cari uang hari ini, habis hari ini juga kan enggak apa-apa, kan seperti itu. Nanti kan bisa Allah akan ngasih lagi besoknya, kan seperti itu. Kan bapak selalu seperti itu toh, orangnya kan seperti itu. Sakit pun kan juga seperti itu. Kita mau ngubungin keluarganya aja dia enggak mau ya toh.
Pokoknya apapun yang kamu bisa jual. Kalau kamu ndak sanggup ngobatin aku, ya sudah, berhenti aja ngobatin aku, kan seperti itu. Ya. Kita sampai ndak punya apa-apa, kan, ingat tak kamu? Ya. Ya. Sampai jual pakaian buat Iya. bisa makan. Kadang kan seperti itu. Sampai adikmu lahir kan juga seperti itu, Bapak, tak? Ya, waktu lahir kan Bapak ya juga udah susah jalannya. Nah iya, pokoknya seperti apapun yang orang lain ibaratnya butuh bantuan, kan pasti dia nggak ada pun dia ada-adakan gimana caranya untuk bisa membantu orang tersebut, kan seperti itu. Ya. Nah, itu yang banyak pelajaran yang Mama ambil sampai sekarang. Mama aja sekarang juga kamu tahu sendiri, kalau orang sambat, Put, aku ndak punya uang nih, aku pinjam dulu. Padahal kan uang akan untuk belanja lagi, ya tak? Ya. Kadang-kadang mama aja suka kurang juga suka minjem lagi ke teman, kan gitu. Demi Tapi kita untuk selalu setiap ada kesusahan, alhamdulillahnya selalu ada jalan keluar ya, Ma. ya banyak yang ibaratnya yang menolong gitu kan. Suatu kebesaran Allah, dan Allah itu kan menguji umatnya tidak melebihi batas kemampuan umatnya, kan seperti itu kan. Terus ibaratnya apa yang kita tanam juga akan bertumbuh sesuai apa yang kita tanam. Kita tanamnya kebaikan, akan tumbuh juga kebaikan. Iya, seperti itu. Lagian kan kita kan sebagai manusia juga wajib tolong menolong. Ya, contohnya kemarin Bapak ndak ada itu, ya tak? Iya. Kan Mama ya cuma Bapak masuk rumah sakit, Mama cuma WA teman-teman yang ada yang di nomor HP itu aja, sebatas itu tak? Ya, minta doa. Minta doa, sampai yang dari Jogja pun juga bertanya keadaan Bapak, sampai Bapak ndak ada pun alhamdulillah masih banyak orang-orang yang membantu kita ya. Sayang membantu kita sampai bisa Bapak pulang sendiri, tidak merepotkan keluarganya, tidak meninggalkan beban untuk keluarganya, ibaratnya keluarganya tidak berhutang, kan seperti itu. Itu kan juga suatu kebesaran Allah, dan mungkin ya Bapakmu dulu menanam kebaikan kan, di saat Bapakmu sudah tiada kan kebaikan itu datang. Iya. Seperti itu. Semoga Bapak ditempatkan di tempat orang-orang yang beriman. Amin. Terus beralih dari kisah Bapak, kita kembali lagi ke kisah Mama. Iya. Setelah belajar dari Bapak, terus kenal, menikah, dan belajar dari pedoman-pedoman buku, ada nggak sih kayak ustadz atau guru yang mengajarkan Mama agama Islam? Kalau dulu awal-awal itu ada di Jogja, itu kan ada perkumpulan mu'alaf juga itu di Jogja. Saya ikutin di situ, itu sering ikut pengajian ya seperti itu. Jadi enggak, kalau khusus ustadz, saya belajar sama ustadz atau ustazah itu enggak ada. Iya. Jadi ikut kajian-kajian gitu ya. Mengalir gitu aja. Terus selanjutnya setelah ikut itu atau apa kajian, belajar dari pedoman, ada rintangan lagi atau hal sulit yang Mama alami? Sebenarnya banyak ya, ada. Kan ibaratnya Allah itu kan nguji enggak cuma sekali, kan berkali-kali ya tak? Kita jatuh bangun kan sudah ini ya tak? Iya. Ibaratnya kita jualan, terus kita ibaratnya ditipu orang kan ada. Terus kemarin itu pernah jual kita dibantu gerobaknya dipinjamkan orang lain, ternyata malah dijual sama yang minjam, kan seperti itu kan. Ibaratnya nama Mama kan sudah jelek, dikiranya Mama yang nipu, padahal kan orang lain yang menjualnya, kan seperti itu. Tapi itu Mama anggap sebagai pelajaran, kan tidak mudah
untuk percaya sama ya, orang. walaupun orang itu sudah kita kenal lama, baik kan, kita nggak tahu dalamnya hati orang itu seperti apa kan, seperti itu. Dulu kan Bapak juga sama Mama pernah bantu orang, terus orangnya malah ngirimin kayak santet itu waktu Mama kayak katanya dokter didiagnosa nggak kenapa-napa tapi kulitnya waktu itu ngelupas itu loh. Oh iya. Nah, apa itu namanya, kan dia berjualan kayak pecel lele itu. Akhirnya dia kan pengen dagangannya laris, diajak bapakmu ke tempatnya Habib, salah satu Habib di Jogja, mohon doanya biar dilancarkan rezekinya. Nah, sudah dibawa sana. Setelah itu lama-lama kelamaan mungkin yang istrinya itu suka sama bapak kamu. Nah, terus ternyata dikirimlah itu ya, walau alam itu kan Bala ya. percaya atau tidak kan. Nggih. Tapi kita sendiri, mama sendiri kan yang mengalaminya. Buktinya diperiksakan dokter enggak ada Bilangnya penyakitnya tidak apa-apa. Tapi badannya panas. Iya, terus dingin. pengennya tidur dingin-dingin setelah dikasih obat apa wiritan doa-doa sama salah satu apa itu istri Habib di Semarang itu kan akhirnya bisa hilang sendiri gitu. Seperti itu. Selain itu, terus respon nenek sama terhadap bapak waktu bapak meninggal responnya gimana? Ya alhamdulillah kan nenekmu sudah nggak ada waktu. Ya. Nah, keluarga bapak kan juga tinggal kakaknya aja. Waktu dikabarin kan ya datang. Tapi kan ya sekedar datang ngantar jenazahnya, dia di sini sampai 1 minggu ya sudah kan balik lagi ke Jakarta ya sudah lah. Kita ya seperti hidup biasa aja, nggak ibaratnya komunikasinya ya nggak terlalu lancar. Kalau keluarga mama kan memang adik mama kan udah Islam semua, Ya, kan seperti itu ya. Itu. Terus bisa apa lagi yang akan mama ceritakan? Sebenarnya gimana ya, kalau mau cerita lebih dalam lagi takutnya nanti dikiranya orang itu ya kan gitu, seperti itu ya. Sekarang kan mama lebih menata kehidupannya sekarang setelah ditinggal wafat bapakmu kan mama harus berjuang untuk menghidupi kalian bertiga supaya kamu terutama kan harus sekolah bisa menjadi ibaratnya nanti membantu mama menjadi tulang punggung keluarga mama dan kamu untuk membesarkan kedua adikmu dan menyekolahkan kedua adikmu setinggi-tingginya daripada mama dan kamu kan seperti itu yang nanti bisa membanggakan keluarga. Apalagi almarhum bapak kamu kan juga senang, ibaratnya dulu kan kamu kan dituntut ingin dikuliahkan kedokteran, cuma kan kita sendiri tidak punya kemampuan biaya. Akhirnya di bidang kesehatan kan ya sudah sama-sama jalurnya kan di bidang kesehatan kan, mudah-mudahan nanti bapak kan juga senang kalau kamu sudah lulus menjadi seorang perawat seperti itu. Iya. Waktu itu juga aku sempat daftar di berbagai universitas tapi dengan jurusan yang bukan kesehatan, ada aja gagal atau nggak keterima, terus banyaklah rintangannya. Tapi alhamdulillah waktu mau sempat putus asa, terus Allah ngirimin kayak jawabannya, oh ini loh kamu tuh arahnya ke sini. Mungkin yang aku pinginin tuh seperti mungkin apa yang baik mungkin menurut aku, tapi menurut Allah itu bukan yang terbaik. Yang mungkin yang terbaik itu doa-doanya Bapak buat aku jadi
ke kesehatan. Iya seperti itu contohnya kan, terus akhirnya alhamdulillah diterima di salah satu universitas Iya. ya, jadi insya Allah nanti kalau lulus jadi tenaga medis keperawatan ya kan, seperti itu. Itu kan salah satu cita-cita bapakmu, ingin anaknya menjadi ibaratnya Anak kesehatan lah. Ya walaupun nggak bisa jadi dokter, karena dokter selain harus menguasai skill terus kemampuan yang tinggi juga menghabiskan biaya. Ya walaupun sekarang banyak beasiswa, cuma persaingannya kan juga ketat, tapi alhamdulillah dari banyak persaingan atau itu Allah ngasih jawaban, ini loh doa bapakmu itu ke sini, terus Allah kasih jalan lewat temen, ngasih brosur, ini loh apa sini, terus akhirnya keterima. ya itulah salah satu ibaratnya apa ya, doa ya, keinginan almarhum kan bisa tercapai kan, seperti itu. Mudah-mudahan kan nanti almarhum juga akan senang melihat anaknya bisa bergerak di bidang kesehatan seperti itu ya.